Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak saudara hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah nak, hari ini kita akan melanjutkan materi pendidikan kewarganegaraan. Buka bukunya halaman 13 tentang B, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Simak video ustazah berikut ini ya nak. Untuk yang pertama, dinamakan hakikat nilai. Menurut Prof. Dr. M.R. Notonegoro, nilai itu menjadi 3. Ada nilai material, yaitu sesuatu yang berguna bagi semua unsur manusia, dan nilai vital yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas, dan nilai kerohanian, di mana di sini dibagi atas 4. Nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, dan nilai religius. Selanjutnya, dinamika internal dalam suatu ideologi terbuka dalam memantapkan dan memperkuatkan relevansi ideologi dalam masyarakat, di mana faktor-faktornya sebagai berikut: kualitas nilai-nilai dasar, persepsi, sikap dan tingkah laku masyarakat, kemampuan masyarakat mengembangkan pemikiran baru, serta menyangkut seberapa jauh nilai-nilai Pancasila. Sekarang yang kedua, nilai Pancasila. Silakan buka bukunya halaman 14. Nilai-nilai Pancasila di sini maksudnya adalah makna dari si Pancasila. Pancasila ada berapa nak? Ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk yang pertama, kita akan mengetahui apa makna dari sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya di sini kita percaya adanya Tuhan yang Maha Esa, tidak membeda-bedakan agama, saling menghormati sesama agama, tidak boleh menghina, mengejek atau memaksa orang lain untuk masuk ke agama kita. Itu makna dari sila pertama. Yang kedua, makna sila kedua, silakan buka bukunya lagi di halaman 15. Bisa lihat contohnya. Makna sila kedua itu adalah saling tolong menolong, saling menghargai, tenggang rasa, senang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jadi ketika ada teman yang susah, yang sulit, kita saling membantu. Yang ketiga, makna sila ketiga, yaitu makna dari sila persatuan Indonesia. Buka lagi di halaman 15, lihat contohnya di gambar itu. Cinta tanah air, bangga bahwa kita adalah dari negara Indonesia, bangga kita menggunakan produk Indonesia. Ketika kegiatan upacara bendera, kita mengikuti dengan khidmat, mengenang masa-masa, mengenang pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan Indonesia. Itu dia makna dari sila ketiga. Yang keempat, makna sila keempat, buka lagi bukunya di halaman 16. Makna sila keempat. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Bisa dilihat maksud dari kerakyatan yang dipimpin berarti bermusyawarah. Jadi ketika ada permasalahan di suatu daerah, kita hendaklah bermusyawarah, kita bermufakat. Kita tidak boleh memaksa kehendak kita disukai oleh orang lain, tidak boleh. Bisa buka bukunya halaman 16, banyak sekali maknanya. Salah satunya mengutamakan kepentingan negara dalam masyarakat, bermusyawarah, tidak memaksa kehendak orang lain. Misalnya kita mau yang ini, kita paksa, ayo kamu mau yang ini. Tidak boleh memaksa kehendak orang lain. Yang kelima, makna sila kelima, bisa lagi dilihat di bawahnya, yaitu bersikap adil. Karena sila kelima itu bunyinya apa? Keadilan sosial. Berarti maknanya adil. Mau kaya, mau miskin, adil. Mau anak siapapun kita adil. Tidak boleh pilih kasih. Mentang-mentang dia kaya, kita harus menghormati dia, tidak boleh, harus adil. Keadilan, bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, menolong sesama teman. Jadi ketika teman ada kesulitan, kita segeralah untuk menolong. Itu tadi nilai
Nilai dasar Pancasila antara lain: pertama, nilai ketuhanan. Dua, nilai kemanusiaan. Tiga, nilai persatuan. Empat, nilai kerakyatan. Dan lima, nilai keadilan. Nilai-nilai tersebut akan dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan berbangsa dari masa ke masa. Hal tersebut karena Pancasila dijadikan ideologi terbuka. Ideologi terbuka. Nah, kira-kira ada yang tahu? Sebelumnya kita sudah belajar ideologi. Ada yang masih ingat apa itu ideologi? Ideologi berasal dari dua kata, idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian, dasar, dan cita-cita. Sedangkan logos berarti ilmu. Ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Sudah ingat? Berarti ideologi terbuka itu apa? Hakikat ideologi terbuka. Menurut Suryanto Puspowardoyo, konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksa dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan kebudayaan masyarakat itu sendiri. 2. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan A. Stabilitas nasional yang dinamis. Larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. C. Mencegah berkembangnya paham liberal. D. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. E. Menciptakan norma yang harus melalui kesepakatan. Terbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai berikut. A. Nilai dasar. B. Nilai instrumental. C. Nilai praksis. A. Nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila. Adapun perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan dalam Pancasila. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius atau bangsa yang beragama memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. 2. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial. 3. Nilai persatuan dalam Pancasila.
Setiap warga negara dituntut untuk mentaati peraturan sebagai wujud rasa cinta tanah air, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Empat, nilai kerakyatan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai pegangan kedaulatan rakyat. 5. Nilai keadilan dalam Pancasila diwujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Nilai instrumental sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksananya. Misalnya Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, Undang-Undang. C. Nilai praksis merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. A. Dimensi idealisme menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada falsafah Pancasila. B. Dimensi normatif mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. C. Dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Tugas mandiri, berikan masing-masing 3 contoh perilaku yang mencerminkan perwujudan nilai dasar Pancasila. 1. Nilai ketuhanan. 2. Nilai kemanusiaan. 3. Nilai persatuan. 4. Nilai kerakyatan. Dan 5. Nilai keadilan. C. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Kalian sudah mempelajari dan memahami bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka membawa pengaruh terhadap berubahnya nilai-nilai instrumental dan nilai praksis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun nilai-nilai dasar Pancasila tidak dapat berubah. Masih ingatkah kalian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Bagus apabila kamu masih ingat, sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Masing-masing sila Pancasila tidak dapat dipahami secara terpisah dengan sila yang lain. Tata urutan Pancasila memiliki makna saling dijiwai dan menjiwai oleh sila sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu, tata urutan Pancasila tidak dapat diubah karena akan menghilangkan makna Pancasila sebagai satu kesatuan.
1. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Perkembangan bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern, salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pengembangan lembaga negara dapat dilakukan berdasarkan pada lembaga yang sudah ada dalam masyarakat, menciptakan lembaga baru atau mencontoh lembaga negara dari negara lain. Adapun lembaga negara baru sesuai dengan amandemen UUD NRI tahun 1945 adalah DPD, MK, dan KY. Lembaga baru ini haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bukan hak asasi manusia yang mengutamakan kebebasan individu atau mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individu, namun hak asasi manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, hak asasi manusia yang dijiwai oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila, suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa, demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan, demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas, sistem yang mengutamakan kekeluargaan, bukan sistem oposisi yang saling menjatuhkan serta mengutamakan kepentingan individu dan golongan. Sistem pemilihan umum dalam demokrasi merupakan salah satu contoh perwujudan yang demokratis yang dikembangkan di Indonesia. Pemilihan umum untuk memilih pemimpin sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sejak dahulu. Bentuk ini dapat dikembangkan dengan menerima cara pemilihan umum di negara lain, seperti partai politik, kampanye, dan sebagainya. Namun, pemilihan umum yang terjadi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan dalam bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang dapat disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia maupun dari luar, namun tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dua, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 yang menyatakan beberapa hal berikut. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan. Berbagai wujud sistem ekonomi, baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai bentuk pengaruh asing, dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam masyarakat saat ini, sudah dikenal adanya bank, supermarket, mal, bursa saham, perusahaan, dan sebagainya. Semua lembaga perekonomian tersebut dapat kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 3. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya.
Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kita menghendaki terwujudnya masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial dan budaya, agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila. Sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia terus dikembangkan agar lebih maju dan modern. Oleh karena itu, proses modernisasi perlu terus dikembangkan. Modernisasi tidak berarti westernisasi, namun lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila, seperti kekeluargaan, musyawarah, serta gotong royong, terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Demikian juga nilai-nilai sosial dari luar, seperti semangat bekerja keras, kedisiplinan, dan sikap ilmiah, dapat diterima sesuai nilai-nilai Pancasila. Sikap feodal, sikap eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu dicegah perkembangannya dalam proses pembangunan. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan contoh budaya asing yang dapat memperkaya budaya bangsa. 4. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian juga pasal 30 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dengan demikian, kedua pasal ini menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara sudah ada dalam masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan (Siskamling) yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Di beberapa daerah juga terdapat lembaga masyarakat atau adat yang bertugas menjaga keamanan masyarakat, seperti Pecalang di Bali. Lembaga ini dibentuk oleh dan dari masyarakat sekitar untuk menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Coba amati di lingkungan masyarakat kamu, apakah ada lembaga adat yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan atau sejenisnya? Pada saat ini, terdapat beberapa organisasi keamanan yang dibentuk secara sengaja dan terorganisasi secara modern, seperti Pertahanan Sipil, Satuan Pengaman Lingkungan, dan sebagainya. Uraian di atas memperjelas dan membuktikan kepada kita bahwa Pancasila mampu menampung dinamika perkembangan masyarakat. Pancasila bukanlah ideologi tertutup yang tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan bersifat kaku. Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi merupakan salah satu keunggulan Pancasila sehingga tetap dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Upaya mempertahankan Pancasila tidak hanya dengan tetap menjadikannya sebagai dasar negara dan tidak mengubahnya, tetapi yang paling utama adalah dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, nah, selanjutnya materi kita yang terakhir adalah C. Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bisa dibuka bukunya halaman 24. Apa saja sikap-sikap positif yang dapat kita ambil di Pancasila ini? Pancasila tadi ada berapa? Ada 5. Ada ketuhanan yang Maha Esa, ada ketuhanan yang Maha Esa, ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ada persatuan Indonesia, ada kerakyatan yang dipimpin, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang kita dapat ambil di sikap positifnya? Bisa buka bukunya di halaman 24. 1. Pelaksanaan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu tentu kita meyakini bahwasanya kebenaran agama tidak memaksa kehendak orang lain untuk
mengikuti agama kita, tidak mengejek, saling toleransi, saling membantu. Walaupun mereka agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Protestan, Konghucu, kita tetap membantu. Ketika agama tersebut membutuhkan bantuan kita bantu. Saling munculkanlah sikap toleransi dalam diri kita, tidak boleh membeda-bedakan. Itu maksud dari pelaksanaan sila ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu contohnya di sini bisa anak lihat gambar ini, saling membantu. Mau dia Kristen, tetap kita tetap membantu. Mau dia Buddha, Muslim, tetap kita harus saling membantu, saling bertoleransi, tidak boleh membeda-bedakan. Yang kedua, pelaksanaan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil tentu saling tolong menolong. Ketika teman kesusahan, ketika tetangga kesusahan, ketika orang lain kesusahan, kita siap membantu. Ringankanlah tangan, ringankan tangan, itu artinya saling tolong menolong. Lihat di contohnya di gambar ini, memberikan makanan-makanan pokok ke panti asuhan, membantu anak-anak yang sedang kesulitan belajar, tidak membeda-bedakan perlakuan, tidak boleh mendiskriminasi, tidak boleh membuli, saling tolong menolong. Kita tetap menjunjung tinggi nilai toleransi, tenggang rasa, persatuan, kesatuan. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan sila persatuan Indonesia. Bisa dibuka di bukunya halaman 26. Maksudnya di sini adalah ketika bergotong royong. Gotong royong artinya bersama-sama, bukan yang satu membuat yang satu enak-enakan, yang satu bekerja, yang satu duduk-duduk. Tidak, gotong royong artinya sama-sama bekerja. Salah satu contohnya kita bergotong royong dalam pembuatan rumah, buat masjid, bersihkan jalan, membuat jembatan, itu kan bergotong royong. Bisa buka bukunya, dilihat contohnya nih, bergotong royong dalam persatuan Indonesia dalam membuat jembatan. Nah, orang-orang bergotong royong, tidak ada yang satu bekerja, yang satu tidak. Itu maksud dari persatuan Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin. Maksud sila kerakyatan yang dipimpin adalah kita ketika ada suatu permasalahan di masyarakat, mau di daerah, organisasi, keluarga, kita bermusyawarah. Bermusyawarah itu duduk sama-sama, kita selesaikan masalah. Tidak ada yang saling tuduh-menuduh. Salah satu contoh yang sering kita lakukan adalah pemilihan presiden, pemilihan RT, RW, ketua kelas, bermusyawarah. Lihat, bersifat demokratis. Kalau bermusyawarah itu artinya bersifat demokratis. Kita bermusyawarah, menghitung suara terbanyak. Itu dia bermusyawarah. Yang terakhir adalah pelaksanaan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa Anda perhatikan buka bukunya halaman 27, bertindak adil. Jadi contohnya nih, saat anak saudara nih melanggar aturan, mentang-mentang ayahnya polisi, keluarganya polisi, dia minta keadilan. Tolonglah jangan sampai ditilang, Pak, Bu. Itu tidak adil. Kalau kita melanggar suatu aturan, kita harus siap bertanggung jawab. Kita melakukan kesalahan, siap menerima hukuman. Itu maksudnya bersikap adil. Dan tidak boleh mengambil hak-hak orang lain. Apa contoh hak-hak orang lain? Contohnya di jalanan kita ngebut-ngebut, ngasal-ngasal membawa ke suatu kendaraan, itu mengambil hak orang lain. Ketika lampu merah kita menerobos, itu mengambil hak orang lain. Hak orang lain terhadap apa? Hak orang lain terhadap orang yang menyeberang, yang menggunakan pejalan kaki. Harusnya ketika lampu merah, kendaraan semua berhenti, disitulah pejalan kaki menyeberang. Haknya pejalan kaki. Tapi ketika lampunya hijau, disitulah haknya yang memiliki kendaraan untuk jalan terus. Ada hak-hak yang harus kita pelajari. Terus salah satu contoh lagi dalam agama Islam, hak orang lain ketika kita mendapatkan suatu rezeki yang berlebih, hendaklah kita bersedekah. Karena di rezeki kita yang berlebih itu ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Walaupun sebenarnya kita sudah bekerja keras nih untuk mendapatkan suatu yang keinginan kita, tapi tetaplah kita jangan lupa selalu bersedekah. Itu dia maksud dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tadi
tadi materi kita tentang sifat positif Pancasila, berbangsa, bernegara, dan itu tadi materi kita terkait tentang pendidikan kewarganegaraan. Kita sudah membahas tentang makna dari Pancasila, kita sudah membahas tentang nilai Pancasila, hakikat nilai, lalu apa nilai-nilai perkembangan Pancasila sesuai zaman. Salah satu contohnya nilai Pancasila itu terbagi atas dua ideologi, ada ideologi terbuka, ada ideologi tertutup. Anak saja pun sudah melihat videonya. Bagi Anda yang kurang memahami atau tidak mengerti, silakan japri kepada Ustazah. Ingat, japrilah secara sopan, menggunakan tata krama yang baik. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.